Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama saya Mang Ibe Solahuddin di channel berbagi cara budidaya ikan lele step by step. Semua dibagikan sesuai fakta, tanpa rekayasa, tanpa rahasia. Nah teman-teman, ini adalah hari ke-15 proses pembesaran ikan lele dari ukuran 78 ya, dengan kepadatan 566 ekor per meter persegi. Nah sebelum saya kasih makan sesuai proses hari ini ya, saya akan sedikit membagikan informasi terkait dasar pemberian pakan dan cara menentukan porsi makan yang sesuai ya, tidak kekurangan ataupun tidak kelebihan. Tujuannya adalah agar proses pemeliharaan ikan lele berjalan dengan stabil dan diharapkan tidak terlalu banyak kendala ya. Karena konsep saya, lebih baik kita melakukan pencegahan dari berbagai aspek ya. Salah satunya dari cara pemberian pakan. Nah, perlu teman-teman ketahui, pertumbuhan ikan di setiap daerah itu menurut saya berbeda-beda ya. Ada yang 2 bulan sudah bisa panen, ada yang lebih dari 2 bulan, ada juga yang 3 bulan baru panen. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena proses pemberian pakan itu sendiri ya. Kalau pemberian pakannya kurang, maka masa pemeliharaan pun akan lama ya. Dan biasanya kalau pakannya kurang itu berpengaruh juga ke FCR. FCR-nya bisa tidak optimal ya, karena ikan terlalu banyak bergerak yang akhirnya terlalu banyak mengeluarkan energi, sehingga pakan yang kita berikan tidak dicerna dengan baik oleh tubuh ikan. Tetapi jika kondisinya seperti itu, biasanya ikan itu cenderung sehat ya, karena jika pakan yang diberikannya sedikit, maka kotoran yang dikeluarkan oleh ikan pun menjadi sedikit. Nah, itulah kenapa dulu saya katakan bahwa salah satu penyebab timbulnya penyakit adalah karena kotoran ikan itu sendiri ya. Semakin banyak kotoran yang kita berikan, maka semakin banyak pakan yang kita berikan, maka semakin banyak juga kotoran yang dikeluarkan oleh ikan. Jika kita tidak bisa mengatur kualitas airnya, maka penyakit pun bisa muncul kapan saja ya. Nah, bagaimana jika sebaliknya? Jika pakannya kelebihan? Memang jika pakan yang kita berikan banyak ya, jika kondisi ikannya bagus, airnya bagus, maka pertumbuhan ikan pun akan sangat cepat ya. Karena itu, karena ikan tidak terlalu banyak gerak karena kekenyangan. Namun menurut saya hal ini berisiko juga ya jika ikan terlalu banyak diam. Dikhawatirkan jika ikan terlalu banyak diam, maka kotoran yang ada di dasar kolam itu tidak keubek ya, yang akhirnya mengendap dan menjadi racun untuk ikan. Dan perlu teman-teman ketahui juga, kenapa saya bilang pertumbuhan ikan di setiap daerah itu berbeda. Karena menurut saya kondisi suhu dan cuaca di masing-masing daerah itu berbeda ya. Ada yang cenderung panas, ada juga yang cenderung dingin seperti di tempat saya. Nah, hal ini menjadi salah satu yang mempengaruhi proses pencernaan ikan lele. Suhu air yang optimal untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan lele kan sebagaimana yang teman-teman dan saya pernah baca, itu kan di angka 26 sampai 31 ya. Nah, makanya suhu air itu yang menurut saya mempengaruhi berapa banyak pakan yang bisa kita berikan. Nah, pada suhu yang hangat, proses pencernaan ikan akan lebih cepat, sehingga petani bisa memberikan makan sampai 3 kali sehari. Bagaimana kalau di suhu yang dingin? Menurut saya ikan lele bisa bertahan hidup, tapi pertumbuhannya akan lebih lambat karena pakan yang kita berikan tidak bisa banyak-banyak ya. Makanya agar ikannya tetap sehat, pemberian pakannya pun cukup 2 kali sehari dengan porsi yang disesuaikan. Nah, sebagai informasi saja ya, dulu waktu tahun 2017 kalau nggak salah, saya pernah silaturahmi ke teman lele yang ada di Jawa Tengah.
tepatnya di daerah Pati. Nah, di situ pertumbuhan ikannya sangat cepat teman-teman. Dari netas saja sampai ukuran 14 hari, ukuran ikannya sudah bisa masuk ukuran 23. Bahkan sebagian sudah masuk ukuran 34. Nah, ketika saya tanya kenapa pertumbuhannya bisa cepat begitu, ternyata di daerah itu ngasih makan bisa 4-5 kali sehari teman-teman. Nah, kemudian saya coba praktekkan di pemberian pakannya seperti yang Jawa Tengah itu di tempat saya. Ternyata gak bisa teman-teman ya, ikannya malah banyak yang mati karena kelebihan pakan. Nah, dari situlah saya mengambil kesimpulan bahwa pertumbuhan ikan di setiap daerah itu berbeda ya, karena suhu dan kualitas airnya juga berbeda. Nah, buat teman-teman, jika ingin nilainya cenderung sehat dan pertumbuhannya optimal, pemberian pakannya harus disesuaikan ya. Bagaimana caranya? Teman-teman coba saja kasih makan ikannya jam 7 atau jam 8 pagi. Ngasih pakannya sampai kenyang. Lalu teman-teman timbang berapa banyak pakan yang mampu dimakan oleh ikan. Nah, dan kemudian teman-teman hitung berapa persen yang diberikan dari bobot ikan yang ada di kolam. Lalu teman-teman amati kondisi ikannya 8 jam kemudian. Jika kondisi perutnya masih gendut, berarti pakannya belum tercerna semua ya. Dan harus diamati lagi di jam ke-12 dari pemberian pakan. Kalau misalkan 12 jam kemudian dari pemberian pakan perutnya sudah kempes, berarti kemampuan pencernaan ikan itu selama kurang lebih 12 jam. Nah, berarti ngasih pakannya cukup 2 kali sehari saja ya. Tapi kalau perutnya sudah kempes lagi di jam ke-8 setelah pemberian pakan, berarti proses pencernaannya bagus dan pemberian pakan pun bisa dilakukan 3 kali sehari. Nah, menurut saya itu ya teman-teman, kenapa saya sangat intens terhadap pemberian pakan. Nah, sekarang hari ke-15 pakannya sebanyak 538 teman-teman. Langsung saja kita kasih makan ya. Lepang yang ada di mata ayah.
Nah teman-teman, pakannya sudah habis. Untuk video hari ini sekian dulu ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.